Secara dohirnya seperti itu, tapi sebenarnya sedekah itu kalau dari saya pribadi, itu tuh memberi kepada diri sendiri. Kalau bisa di-sharing dengan orang lain, kenapa enggak gitu. Kalau bisa bermanfaat bareng dengan orang lain, kenapa enggak gitu. Jadi yang pasti harapannya nanti bisa terus berkembang semakin besar. Saya Setio Putranto, biasa dipanggil Anto, owner dari Kedai Lasa, spesialis nasi kebuli dan ayam bakar Turki di Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bang Niko, tentunya di channel Koles Telur yang macer. Kali ini masih tentang perkulineran, permakanan, permadangan, perbadokan. Saya lagi berada di Tulungagung. Kita akan makan tentang masakan Timur Tengah. Jamaah mania, yuk ikuti saya. Sejak dahulu hingga kini, perkembangan dunia kuliner di Nusantara seolah tiada habisnya. Selain masakan lokal, beragam menu masakan yang berasal dari penjuru negara lain pun secara mudah dapat beradaptasi dengan selera dan cita rasa kuliner masyarakat di Indonesia. Salah satunya yakni kuliner berbahan dasar olahan nasi. Salah satu di antara sekian banyak olahan nasi berbumbu yang sangat populer di Indonesia adalah nasi kebuli. Menu nasi kebuli merupakan hidangan hasil perpaduan kuliner dari Timur Tengah, memiliki ciri khas rasa seperti layaknya kari dengan aroma kapulaganya yang terasa lebih menonjol. Selain itu, nasi kebuli identik dengan olahan daging kambing juga daging ayam dalam penyajiannya. Di awal sejarahnya, kehadiran kuliner nasi kebuli di tanah Nusantara merupakan hasil akulturasi dari masakan yang berasal dari Timur Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya bisa menikmati nasi kebuli daerah Tulungagung ini. Ini pakai ayam bakar Turki yang ini. Perlu makan kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Biasanya makanan lokal, sekarang ini ke Timur Tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa rempah-rempahnya lur, lembut ayamnya. Dibakar tadi pakai arang. Tidak pakai kompor, ini pakai arang langsung. Kameramen mau suapin? Kita nggak usah jauh-jauh ke Turki, cukup di Kedai Alasa sini bisa menikmati masakan ala Timur Tengah, Turki. Ini minumannya juga dari Arab, ini teh Arab. Yang itu pakai susu, yang ini original. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ada wangi-wanginya gitu ya. Bahannya lor ya. Kayaknya kasih saus ini enak ini. Cer lor. Geragoti ayam. Kuliner yang sangat berkarakter ini seiring berjalannya waktu, kini semakin banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Rasanya yang tajam dan kental dengan bumbu-bumbu rempah ala Timur Tengah ini memang tampak sangat lezat. Aromanya yang semerbak membuat para peminatnya tak kuasa menahan untuk segera mencicipinya di kala hangat. Perkenalkan, nama saya Setio Putranto, atau biasa dipanggil Anto. Saya owner dari Kedai Lasa, sebuah outlet yang menyajikan masakan khas Timur Tengah dan spesialnya ayam bakar Turki yang lokasinya di Tertek, Tulungagung. Kedai Lasa ini memang masih belum lama opening. Kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu kita mulai membuka sebuah outlet kecil yang lokasinya ada di Tertek tersebut. Inspirasi awalnya saya pribadi melihat di Tulungagung itu masih belum terlalu banyak atau malah hampir belum ada tempat makan yang menyajikan
masakan khas Timur Tengah. Padahal masakan khas Timur Tengah itu mempunyai ciri tersendiri, bisa lebih cocok dengan lidahnya orang Indonesia, khususnya orang Tulungagung yang suka dengan bumbu-bumbu gitu. Jadi itu latar belakang kenapa saya konsepnya Timur Tengah dan spesialisnya ke ayam bakar Turki yang juga belum ada sama sekali malah di Tulungagung. Jadi ayamnya ini dibakar dengan bumbu khas Turki, di mana di dalamnya itu banyak rempah-rempah yang sangat bermanfaat, sekaligus tetap lezat buat dinikmati oleh semua pelanggan. Saya pribadi karyawan Mas sebelumnya. Dari tahun 2015 saya seorang karyawan, kemudian sampai pada tahun ini ya, Februari 2022 ini memutuskan untuk membuka kedai Al-Asa ini di Tulungagung. Awalnya kenapa saya menjadi seorang wirausaha? Yang pertama karena anak bungsu, kemudian kakak saya itu perempuan, jadi udah ikut sama suami. Nah, ini di sini orang tua saya nggak ada yang nemenin di rumah. Bapak sama ibu ini nggak ada yang nemenin di rumah. Jadi kalau sewaktu-waktu bapak sama ibu atau orang tua itu ada perlu, minta diantar, atau bahkan kalau misalkan sakit, itu memang agak susah kalau saya kondisinya sebagai karyawan, terlebih waktu itu di luar kota yang cukup jauh. Jadi saya memutuskan untuk pulang ke Tulungagung. Karena saya backgroundnya ini seorang insinyur perkapalan ya Mas, teknik perkapalan. Jadi kayaknya hampir nggak ada gitu lowongan perkapalan di Tulungagung. Ya wes mau gimana lagi? Emang harus wirausaha ini. Soalnya emang di Tulungagung juga industrinya masih terbatas. Justru saya melihat potensinya di kuliner, di UMKM itu sangat berkembang. Yang sebelumnya berada di zona nyaman sebagai seorang karyawan yang sudah pasti mendapatkan pemasukan rutin bulanan, tiba-tiba harus menjadi seorang wirausaha yang penuh tantangan. Rezeki itu bisa dicari, tapi bakti sama orang tua itu kapan lagi gitu. Kemudian yang kedua, saya merasa dengan adanya 3 orang karyawan yang membantu saya saat ini, saya merasa secara tidak langsung ada sedikit manfaat yang saya berikan kepada orang-orang di sekitar saya gitu. Saya alhamdulillah ada teman yang sebelumnya pernah kerja di Timur Tengah, pernah kerja di Saudi. Nah, teman itu akhirnya ngajarin, sini saya ajarin bikin nasi ala Timur Tengah. Plus nanti ada ini yang belum ada di Tulungagung pasti, ayam bakar Turki. Ini bumbunya asli dari Turki nih. Iya, ini pasti belum ada di Tulungagung. Nah, dari situ saya akhirnya belajar ke teman saya gimana caranya bikin nasi kebuli, kemudian juga gimana caranya bikin ayam bakar Turki. Saya dulu sempat kerja di Surabaya Mas, di swasta. Setelah lulus itu kemudian pindah ke Cilegon. Saya kerja di bagian pelabuhan Mas. Karena background saya kan teknik perkapalan ya, di bagian maintenance, di bagian yang langsung menangani alat-alat gitu. Terus berkembang sampai terakhir itu saya di bagian perencanaan. Di pelabuhan saya kurang lebih 6 tahun Mas. Dari level junior staff sampai terakhir itu saya sebagai asisten manajer. Tapi ya itu, kalau dari saya pribadi, yang pertama modalnya itu keyakinan harus kuat Mas. Saya juga mengalami teman-teman saya sendiri yang bekerja sebagai seorang karyawan itu, caranya saya buka usaha, benda bergantung sama orang lain. Semua itu rata-rata pengen seperti itu yang karyawan, walaupun gajinya udah tinggi juga ada keinginan seperti itu. Tapi mungkin yang membedakan antara siapa yang akhirnya bisa membuka menjadi seorang wirausaha, siapa yang tetap menjadi seorang karyawan itu ilmu Mas. Selain yang yakin tadi, harus belajar sedikit demi sedikit kepada orang yang sudah ahli, orang yang sudah berpengalaman. Jadi nanti kalau sudah punya keyakinan dan ilmu plus doa yang pasti, insya Allah nanti ada jalan gitu Mas. Kita ada program Jumat Berkah. Jadi setiap hari Jumat kita membagikan nasi, ada yang paket nasi kebuli, ada yang paket nasi lemak. Itu kami bagikan ke beberapa tempat. Ada kalanya kita bagikan ke warga sekitar kedai, ada kalanya kita bagikan ke masjid, ada kalanya kita bagikan ke pantai, ganti-ganti gitu Mas tempatnya. Jadi kami ngajak atau inisiasi ke beberapa orang, kami post di sosial media. Ayo siapa yang mau ikut berbagi bersama di kedai Al-Asa, nanti kedai Al-Asa siapkan, kita salurkan ke beberapa lokasi gitu. Jadi selain sedekah secara pribadi dari kedai Al-Asa, mengajak orang lain kepada kebaikan itu kan juga ada manfaatnya. Apalagi manfaat tersebut dirasakan untuk orang-orang banyak, orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah sampai saat ini sudah kurang lebih hampir 20 kali sudah dilaksanakan. Paling sedikit itu mungkin sekitar 40-50 bungkus. Pernah sampai 100 bungkus kita bagikan. Terlebih pada saat bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah banyak banget yang nitip ke kedai Al-Asa gitu. Setiap hari itu hampir 100 bungkus kita bagikan selama 30 hari
hari di bulan Ramadan itu, Mas. Sedekah itu sebenarnya memberi kepada diri sendiri, Mas. Kalau orang lain melihat kan sedekah itu tuh pasti memberi ke orang lain gitu ya. Secara dohirnya seperti itu. Tapi sebenarnya sedekah itu kalau dari saya pribadi itu tuh memberi kepada diri sendiri. Dalam artian ketika kita sedekah, secara nampak memang kita memberikan uang atau kita memberikan makanan ke orang lain itu secara nampak seperti itu. Tapi secara lahiriah itu tuh seperti memberi makanan kepada hati kita sendiri. Kan kalau orang ngasih ke orang lain itu ada rasa kayak bersyukurnya ada di situ. Kemudian dia juga saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Ada makanan hati ketika dohirnya itu dia memberikan makanan ke orang lain, tapi pada lahirnya dia itu memberi makanan kepada hatinya sendiri gitu. Itu dari segi hati, belum dari segi balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika melakukan suatu kebaikan itu akan dibalas 7 kali, 10 kali, bahkan bisa 700 kali, bahkan bisa lebih dari itu. Jadi sedekah itu sebenarnya bukan memberi ke orang lain, tapi memberi kepada diri sendiri. Saya membuka kedai Al-Asa ini, Mas. Memang awalnya mungkin lebih ke apa sih kira-kira yang bisa saya lakukan gitu, atau apa sih yang bisa saya jual gitu di Tulungagung dengan background saya yang seorang teknik perkapalan gitu, Mas. Yang pertama karena saya punya prinsip gitu ya, kalau semua saya jalanin sendiri, ya nanti ketika untung, saya emang untung besar gitu. Maksudnya ketika untung saya ambil sendiri, tapi ketika nanti ada rugi atau ada kendala atau ada masalah, ya saya sendiri yang nanggung gitu. Kalau bisa di-sharing dengan orang lain, kenapa enggak gitu. Kalau bisa bermanfaat bareng dengan orang lain, kenapa enggak gitu. Jadi itu awalnya saya mempekerjakan 2 karyawan itu, Mas. Saya juga merasakan ketika teman-teman karyawan ini membantu saya dengan senang, kemudian juga ada guyon di sana, mereka merasakan manfaatnya ketika gajinya dibayar, itu tuh sebuah kebahagiaan tersendiri gitu, Mas, bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin nominalnya memang belum besar karena memang kedai Al-Asa memang masih dalam tahap berkembang itu. Tapi ketika mereka bisa bekerja dengan sepenuh hati, kemudian bisa bekerja bersama dengan saya, yang pasti harapannya nanti bisa terus berkembang semakin besar. Mungkin dalam waktu dekat ini rencananya mau launching dalam bentuk gerobak. Belum ada nih kan nasi kebuli sama ayam bakar Turki yang dijual dalam bentuk gerobak gitu. Kami mau membuat terobosan seperti itu, jadi nanti bisa lebih menjangkau ke beberapa lokasi yang belum familiar dengan nasi kebuli. Beratnya kayak mau ngasih tahu, ini loh ada pilihan kuliner lain gitu. Memang kuliner Tulungagung saat ini udah enak-enak, Mas, nasi pecel, lodo itu udah enak semua gitu. Dan saya mau nambah satu lagi pilihan ke mereka biar ada atau biar mereka merasakan, oh ternyata nasi kebuli itu enak, cocok dengan orang Tulungagung gitu. Dan kalau misalkan nanti dikemas dalam bentuk gerobak kan semua kalangan bisa masuk gitu, Mas. Mulai dari yang anak kecil, kemudian yang dewasa atau yang berprofesi apapun, ketika membeli di sebuah gerobak kan bisa masuk gitu. Orang yang mau seperti apa backgroundnya itu masuk gitu. Jika teman-teman mau berwirausaha atau membuka usaha mandiri, yang pertama tadi harus yakin, pastikan tujuannya itu seperti apa. Jika sudah punya tujuan yang kuat, ilmu, harus punya ilmu seperti apa. Kemudian yang ketiga tadi tuh sharing, jangan jalan sendiri. Karena ketika kamu jalan sendiri, mungkin kamu bisa berjalan lebih cepat. Tapi ketika kamu berjalan bersama, mungkin kamu bisa berjalan lebih jauh. Mungkin seperti itu, Mas.